arrested for the murder of football coach Amy Gray. Keep walking! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Cerita Eliza, di mana channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri dan kasus-kasus yang tak terpecahkan yang menarik kita bahas. Oke, kasus kali ini terjadi di Bournemouth, Inggris pada tahun 2024, ya tahun lalu ya, di bulan Mei tanggal 24. Nah, kasus ini menarik banget untuk kita bahas karena di mana pendidikan itu harusnya kita gunakan dengan baik, kita manfaatkan, kita layaknya amalin lah dengan cara yang baik-baik ya. Namun kali ini pendidikan itu malah menjadi dasar sebuah pembunuhan yang sangat brutal di malam itu. Kita simak cerita. Ya, malam itu pada malam tanggal 24 di jam 23, ya kedua wanita ini yang dialami oleh kedua wanita dengan Amy Gray berumur 34 tahun dan Leanne Miles berumur 38 tahun. Ya, dengan mereka memiliki aktivitas masing-masing, seperti Amy Gray adalah seorang instruktur kebugaran dan juga pelatih sepak bola di voli, dikenal dengan gaya hidup sehat dan semangatnya dalam membantu orang lain mencapai kebugaran fisik. Nah, ia memiliki reputasi sebagai sosok yang ramah, penuh energi juga, dan selalu memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Selain itu, Amy aktif dalam komunitas kesehatan di Bournemouth dan sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sedangkan Leanne Miles adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat berdedikasi dan pekerja profesional yang dikenal karena kepribadiannya yang hangat dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia memiliki hobinya berjalan-jalan di alam terbuka dan menikmati waktu bersama dengan teman-temannya. Nah, saat malam itu ialah karena rencananya Leanne Miles untuk bertemu dengan Amy Gray setelah menghabiskan waktu seharian bekerja, mereka pun merencanakan untuk berangkat ke pantai Bournemouth dan licin. Nah, di malam itu mereka sedang menyalakan api unggun, menikmati suasana hembusan angin yang ya syahdu ya, yang enak lah untuk kita buat ngobrol bersama teman. Nah, malam itu menjadi sesuatu hal yang sangat tidak bisa diduga ya oleh mereka berdua, karena ternyata ada seorang pria yang diam-diam sedang mengintai di sekelilingnya. Karena posisinya pantai itu pun memang sepi ya, tidak terlalu banyak pengunjung. Jadi mereka nggak ngeh lah kalau memang mereka sedang ada yang akan ada hal-hal yang tak terduga ya, maka mereka akan alami. Saya itu sedang mengintai dan juga mengintip mereka ya, dengan langsung menghampiri mereka, langsung jalan ke daerah jalan pasir pantai mendekati si Leanne Miles terlebih dahulu, karena posisinya Leanne Miles itu lebih menghadap ke pantai. Kalau Amy Gray menghadap keluar pantai ya, karena berseberangan seperti itu ya. Nah, tanpa diduga pria itu mendekati Leanne Miles lebih dulu, lalu langsung menghantamkan sebilah pisau ke tubuhnya. Leanne Miles itu bertubi-tubi guys. Langsung si Amy Gray mencoba menolong ya, karena dia langsung berhadapan seperti itu. Dia langsung nanya kalau ke si pria itu, apa yang kamu lakukan? Lepasin dia. Dia langsung tiba-tiba si pria itu pun malah berubah ke si Amy. Udah mendengar si Amy Gray mengatakan seperti itu ya, dia langsung nyamperin si Amy Gray, itu langsung ngajar lah juga si Amy Gray dengan tanpa babi bu. Amy Gray mencoba melawan, tapi namanya kekuatannya ya, dia mungkin sudah keburu lemes duluan. Sehabis si pria itu nyamperin si Amy Gray, langsung dia tanpa babi bu, dia langsung tusuk-tusukin langsung beberapa tusukan mengenai tubuhnya Amy Gray. Sampai dia sudah tidak berdaya, langsung si
eh, pria itu melihat si Lema sudah melangkah menuju cari bantuan ya. Seketika pria itu mendekati si Lenas, dia langsung melanjutkan kembali menusuk-nusuk si Lenas hingga dia sudah tak berdaya juga ya, dia udah minta tolong, dia minta ampun, sampai dia akhirnya dia bilang kalau aku ini adalah seorang, aku masih punya anak gitu. Terus si pemuda itu gitu aja langsung pergi meninggalkan mereka berdua, udah bersimbah darah, udah penuh darah di mana-mana. Dan akhirnya pengunjung yang terbilang sepi itu ya mendengar teriakan mereka berdua, mendekati mereka berdua, langsung menelpon bantuan. Dan di situ Amy Gray karena mendapatkan 10 tusukan bahkan di arterinya sebelah kiri, itu akhirnya membuat darahnya makin banyak, dan pisau itu menembus tulang, memotong tulang ke arah jantungnya Amy Gray. Maka saat itu juga Amy Gray sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan Leon Miles yang mendapatkan 20 tusukan itu juga tidak kalah parahnya ya. Dia lebih banyak berada di punggungnya itu, yang sudah berapa kali ditusuk-tusuk sama si pemuda itu, masih bisa diselamatkan, langsung dibawa buru-buru ke rumah sakit. Nah, pada saat malam itu polisian pun datang dan langsung cari pelaku ya, udah menelusuri kemanapun, dan saksi mata pun kagak ada yang ada melihat siapa itu pemuda itu, siapa, dari mana, dan asalnya dia tiba-tiba dari mana tuh nggak ada yang tahu, dan nggak ada yang ngeh juga. Jadinya polisi memutuskan untuk mencari melalui CCTV. Nah, CCTV inilah yang akhirnya banyak membantu polisi. Polisi menemukan dan berhasil mengidentifikasi sang pelaku. Ini ya, profil pelaku. Check it out. Setelah polisi mendapatkan identitas pelaku ya, mereka langsung buru-buru menangkap sang pelaku, yaitu orang mahasiswa di universitas. Kok mati, Cok? Pelaku teridentifikasi seorang bernama Nesan Sadi, berumur 21 tahun, dia berasal dari Croydon, dan dia juga adalah seorang mahasiswa di tahun 2023 itu menuntut ilmu di Universitas Greenwich. Ya, dia mengambil jurusan kriminologi dan psikologi kriminal di universitas tersebut. Dan ini nggak disangka dia mengambil jurusan itu karena dia obsesi, tertarik banget dengan kejahatan yang belum terpecahkan seperti pembunuhan keluarga Setai Gaya yang di Jepang itu. Nah, jadi dia selalu mengumpulkan data dan riset-riset untuk bagaimana rasanya membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Ya ampun, itu benar-benar di luar ekspektasi kita ya dalam mencari ilmu pendidikan. Dia malah mencari bagaimana rasanya menghilangkan nyawa seseorang. Ya, dan Nesan Sadi ini saat di pengadilan banyak saksi yang mengatakan bahwa memang, apalagi terutama kayak dosennya, saat pengadilan banyak banget saksi yang hadir untuk diwawancarai oleh juri ya, yaitu salah satunya adalah Dr. Lisa Maria Reis, yaitu adalah dosennya si Nesan Sadi ini, yang mengatakan pernah ada di sesi pelajaran dia, Nesan tuh pernah tanya kembali ke pokok bahasan saat Anda berbicara tentang pembunuhan dan pembelaan diri. Dan di sana Lisa itu agak aneh ya, karena pada saat sesi itu udah nggak ada pembahasan materi itu. Dan dia pun akhirnya sempat tanya juga, dia bertanya pada si dosen itu, DNA apa yang tertinggal dan apakah polisi dapat melacak DNA itu, dan segala macam hal yang bikin aneh sang dosen. Nah, itu jadi makanya menjadi titik balik yang akhirnya si dosen tuh sampai nanya, apakah kamu merencanakan pembunuhan? Ya,
itu jangan ditanya lagi ya. Memang sepertinya emang dijadikan rencana sama dia. Terbukti dari semua yang dia lakukan udah sebulan dia rencanakan. Sebulan sebelum pernikahan tersebut ya, berarti 23 sampai 24 April 2024 dia sudah menelusuri, sudah mencari-cari informasi tentang bagaimana pembunuhan yang aman, bagaimana lokasi yang sepi, terus pokoknya dia tuh cari-cari informasi tentang sebuah pembunuhan yang aman buat dia. Dan ini adalah yang kita pikir ilmunya dia itu buat apa? Ternyata buat dia karena dia merasa curious about how to kill someone. Wah, itu yang bikin kita nggak ekspektasi ya soal pendidikan. Saat merasa harusnya bisa aman dengan orang bisa pinter, ini malah kita jadi merasa tidak aman. Dia secara acak dengan cara dengan datangi bernomor pakai kereta, itu terdapat di CCTV ya, CCTV di Bournemouth. Ternyata dia bahkan CCTV di kereta api, ternyata Salsalbi sudah jalan-jalan ke Bournemouth menggunakan kereta api 2-3 hari sebelum kejadian. Nah, dan anehnya dia itu ngaku sama itu nggak lupa apa yang dia alamin pada hari itu, apa yang dia kerjain pada hari itu, dia tuh kayak lupa ingatan kan. Agak aneh sih ya. Oke, buat semuanya, dan akhirnya ya aku ya sampai lupa untuk mengatakan bahwa ternyata Nelson Salbia di saat pengadilan dapat putusan seumur hidup dia di penjara guys, tanpa hukuman minimum sama sekali. Dia pun karena dia kita sih karena melihat faktor dari keluarga korban yang sangat kehilangan banget ya, secara acak pembunuhan ini dilakukan. Luar biasa sih, keluarga sangat terkejut banget ya, keluarga korban. Oke, buat semuanya terima kasih yang udah mampir, terima kasih yang udah dan juga jangan lupa untuk mau cerita-ceritanya aku ceritakan atau berbagi ya, mungkin ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari perkataan-perkataan aku, mohon maaf ya, karena aku baru menyiapkan mental guys. Terima kasih buat semuanya. Thank you for watching. Assalamualaikum.